Bisa di satu desa ada seorang gadis cantik jelita, bukan hanya cantik tetapi juga punya keluarga yang cukup kaya. Ayahnya di desa itu menjadi orang terpandang, orang terkaya karena dia mempunyai banyak sekali kerbau. Ya, kurang lebih ada 10-an kandang kerbau, saudaraku, dan sekitar ratusan ekor kerbau yang menjadi piaraan daripada ayahnya. Saudara, ada banyak pemuda-pemuda di desa itu yang menaruh hati kepada gadis cantik itu karena bukan hanya cantik tetapi kaya, dan mereka datang dan minta pinang atau maso minta, orang Kupang bilang melamar, ya, supaya mau mendapatkan anak gadis daripada anggap saja namanya dari bapak itu adalah Om Kobus, ya, Om Kobus ini. Tetapi saudara yang diberkati, Om Kobus mempertimbangkan banyak hal, termasuk anak sudah cantik, termasuk harta benda, dan ini anak satu-satunya dari Om Kobus. Akhirnya Om Kobus menolak semua lamaran daripada orang-orang yang ada di desa dan sekitaran desa kampung itu. Kemudian Om Kobus bikinlah sebuah sayembara. Dia mau supaya dia mendapatkan seorang anak mantu yang betul-betul berkualitas, ya. Bukan hanya ganteng, cakap, ya, tetapi juga pasti ahli dalam mengurus kerbau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya sayembara itu ditempel. Tetapi syarat daripada sayembara itu atau sayembara yang akan dilakukan adalah di mana Pak Kobus ini, Om Kobus ini akan melepaskan beberapa ekor kerbau, dan kemudian orang disuruh atau pemuda-pemuda laki-laki yang mau lamar depung anak, yang mau jadi calon mantu itu, tangkap ekor kerbau. Wah, waktu dengar sayembara itu, waktu dengar syarat itu, banyak pemuda yang memang sebenarnya niat mau jadi anak mantu, ya. Tetapi mereka tahu persis bahwa itu kerbau-kerbaunya Pak Kobus, Om Kobus ini, aduh, itu kerbau-kerbau yang ngeri, ya saudara. Bukan hanya saja badannya besar-besar, tetapi juga kerbau-kerbau itu adalah kerbau-kerbau yang jahat, yang beringas, ya. Itu berbahaya sekali. Dan hanya Pak Kobus bersama dengan orang-orangnya yang sudah dipercaya yang bisa urus itu kerbau. Mendengar itu pemuda-pemuda semua bilang, aduh, daripada kita pisorong nyawa, lebih baik ya mundur. Meskipun dia anak cantik, tetapi potong punya nyawa lebih berharga. Meskipun dia kaya, mereka tidak mau, ya saudaraku. Mereka kemudian mundur semua. Tetapi ada satu laki-laki yang memang nekat, berani betul-betul nih laki-laki, ya. Dia pikir begini, tantangan model begini nih anggap kecil, ya. Kemudian saudara, dia pergi dan mendaftarkan diri seorang diri, ya. Lalu kemudian singkat cerita sayembara itu dibuat, dan kemudian saudaraku, Om Kobus bilang, "Luta lalu berani anak muda, beta akui betul-betul. Saya akui kamu, ya. Tetapi kamu ingat, nyawa bukan tanggungan Om Kobus, ya. Itu tanggunganmu sendiri. Tetapi sekali lagi, saya akan beri kamu 5 kesempatan. Dan di 5 kesempatan itu kamu bisa pilih kerbau mana yang kamu mau tangkap, ya. Tapi ingat bahwa kamu harus tangkap ekornya. Tidak boleh tangkap di kaki, tidak boleh tangkap di lain hal." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka Kobus kemudian melakukan sayembara itu, dan pemuda ini betul-betul namanya Lamber ini. Lamber ini memang berani sekali, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya Lamber siap untuk mengikuti sayembara itu. Kerbau pertama dilepas, Lamber kaget karena ini kerbau ini memang apa kabar, ya saudaraku, seperti yang sudah diprediksi oleh pemuda-pemuda di kampung itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya Lamber bilang, masih ada kesempatan kedua Om Kobus, aku siap. Saudara yang diberkati, kesempatan kedua juga, memang ini kerbau agak kecil, tetapi jahat juga. Dia lompat sana, lompat sini, tanduk kiri, tanduk kanan. Waduh,
Lamber bilang, oke, beta menyerah, beta tunggu yang ketiga. Saudaraku, kerbau yang ketiga dilepaskan. Memang kerbau ini sedikit kurus ya, sedikit kurus, badannya sedikit kecil, tetapi tanduknya ini mengerikan. Dan orang-orang di kampung itu tahu persis bahwa ini kerbau ketiga, ini kerbau yang jahatnya minta ampun. Saudara yang diberkati, wah, Lamber berpikir bahwa sudahlah, ada kerbau yang keempat. Saudaraku, begitu kerbau yang keempat dilepaskan, wah, kerbau yang keempat ini, saudaraku, memang besar juga, ya, gemuk dia, ya, badannya besar sekali. Dan akhirnya Lamber pikir, kalau saya tangkap dia ekor, wah, dia bisa banting saya tak lepas. Tandang saya berat ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Meskipun dia kelihatannya jinak-jinak, tetapi karena postur yang besar, maka Lamber pikir, sudahlah, kerbau yang terakhir, yang kelima. Saudaraku, begitu kerbau yang kelima dilepaskan, memang kerbaunya ini adu alim ulama ya, saudara. Ya, Noe orang Kupang bilang lemah lembut ya. Dia datang nih, pokoknya saudaraku, ini Lamber bilang, ini yang saya tunggu dari tadi. Begitu saudara, ini kerbau pas masuk di arena, Lamber langsung lompat dan kemudian terjun di bagian belakang kerbau, saudaraku, karena harus tangkap. Kerbau punya ekor, ingat itu, saudaraku. Maka begitu dia mau tangkap bagian belakang buntutnya kerbau ini, ekornya kerbau ini, ternyata kerbau ini tidak berekor, saudaraku. Astaga. Maka Lamber begitu kaget, karena sekali lagi, saudara, tidak ada itu kerbau punya ekor. Bagaimana? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, meskipun kerbaunya jinak-jinak, kerbaunya lemah lembut, tetapi persoalan ekor tidak ada. Wah, menyesallah si Lamber. Dan akhirnya Om Kobus bilang, kau sudah menyia-nyiakan 5 kesempatan, 4 kesempatan pertama, padahal semua kerbau-kerbau itu ada ekor, tapi kamu tidak mau. Ya, saya tetap lepaskan kerbau, tapi ini kerbau yang kelima memang tidak ada ekor, dia tetap kerbau. Saudara, saya ingin memberitahu kepada kita bahwa ada banyak orang Kristen sama seperti pemuda ini yang suka menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Ya, ada sebenarnya sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada banyak berkat, ada banyak kesuksesan, keberuntungan yang banyak kali orang lewatkan. Dia sudah lewat baru dia kaget. Orang Kupang bilang begitu ya. Saudaraku, sama seperti pemuda ini. Ya, dia mau itu hidup nyaman-nyaman, enak-enak, tidak ikuti proses ya. Kalau mau dapat sesuatu, mau berhasil, mau jadi terbaik, itu kadang-kadang orang sana mau ikuti yang namanya proses. Ini berbahaya. Nanti sama ke Lamber tadi dalam cerita itu. Alkitab berkata dengan jelas di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat 16. Di situ dibilang, pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu di sana dalam bahasa Yunani ditulis dengan kesempatan yang ada. Jadi kalau kita ada dapat kesempatan, jangan sia-siakan tuh kesempatan. Tangkap itu kesempatan, pakai itu kesempatan, supaya Anda bisa melihat ada sesuatu di depan yang tentu menyenangkan terjadi dalam hidupmu. Ada keberuntungan, ada keberhasilan, ada berkat, ada mujizat yang Tuhan sediakan. Tapi sekali lagi, itu tidak instan. Itu terkadang melewati proses-proses yang menurut saudara dan saya itu sama seperti kerbaunya Om Kobus yang begitu beringas, tetapi tidak boleh menyerah, karena untuk dapat sesuatu yang menyenangkan terkadang melewati proses. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan cerita ini. Shalom.